Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Fadil Hasan. Di tengah pandemi, pemerintah berusaha untuk tetap konsisten dalam melanjutkan pembangunan. Apakah Pak Fadil melihat skala prioritas yang dilakukan selama ini sudah sejalan dengan manajemen keuangan yang sehat? Misalnya tadi di awal disampaikan ibu kota baru lah, kemudian melanjutkan pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan infrastruktur yang lainnya. Ya, saya kira memang kita harus mengevaluasi kembali ya, prioritas daripada pembangunan sekarang ini ya, tidaknya dalam pandemi ini. Biasanya memang ketika ditimpa resesi, sebuah negara itu melakukan evaluasi, ya kan? Karena bagaimanapun juga sumber daya itu kan terbatas, ya. Sementara keadaan itu berubah, gitu. Supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Itu harus dilakukan penyesuaian dengan adanya keadaan-keadaan yang baru tersebut, gitu. Nah, dalam konteks ini saya juga melihat bahwa selama ini kan salah satu prioritas daripada pemerintah Jokowi ini itu adalah pembangunan infrastruktur, ya kan? Iya. Kemudian bahkan ada rencana pemindahan ibu kota baru, ya kan? Kemudian juga ada modernisasi alutsista dan seterusnya gitu. Nah, dengan keadaan yang baru ini, adanya pandemi COVID-19 ini, saya kira yang paling penting itu selain tentunya itu kita merubah postur daripada pengeluaran, ya. Iya. Kembali pengeluaran itu. Nah, di zaman waktu krisis tahun 97-98 juga kita melakukan hal tersebut, ya. Yeah. Menunda berbagai program infrastruktur dan kemudian dilanjutkan setelah keadaan kembali menormal. Nah, sekarang ini juga saya kira pemerintah harus berani melakukan hal tersebut, gitu. Yeah. Dan kemudian memprioritaskan anggarannya itu untuk sesuatu yang sangat urgent, ya, yang sangat mendesak, seperti yaitu kesehatan, ya, kemudian bantuan sosial, ya kan, kemudian juga aspek ketahanan pangan, ya, seperti itu. Nah, kita lihat justru sekarang ini seharusnya itu menjadi suatu posisi, ya, semua anggota kabinet. Jadi harusnya kabinet itu solid melihat masalah ini, sehingga jadi tidak ada kemudian yang tiba-tiba mengatakan misalnya salah satu anggota kabinet kita akan melakukan pembangunan ibu kota baru tahun 2000 sekian misalnya kan. Kemudian ada yang mengatakan tentang rencana pengeluaran yang mungkin dipandang sangat besar, ya, untuk keperluan alutsista misalnya seperti itu, ya. Jadi antara persoalan yang dihadapi dengan alokasi anggaran, ya, nah itu ada mismatch, gitu. Nah, ini saya kira itu kembali tentunya kepada kebijakan dari presidennya, ya, untuk berani mengatur, ya, bagaimana alokasi anggaran itu dilakukan. Nah, memang mungkin itu sangat berat bagi presiden, karena memang trademark yang ingin diberikan kepada presiden itu adalah bahwa beliau berhasil membangun infrastruktur misalnya, ya. Tapi justru dengan pandemi ini itu sesuatu yang harus ditunda setidaknya, gitu, ya, karena persoalan pandemi ini. Jadi saya kira seperti dulu pernah disampaikan itu oleh Pak Habibie, gitu kan. Di passion beliau kan misalnya industri pesawat terbang, ya. Tapi ketika dia menghadapi krisis dan kemudian
istilahnya tuh industri pesawat terbang itu tidak dapat menerima anggaran dari negara dan seterusnya. Ya Pak Habibie terpaksa menerima itu, tapi kemudian ketika dia berkesempatan untuk melakukan perubahan itu dia tidak melakukan itu, gitu kan? Malah dia kemudian memprioritaskan kepada keputusan-keputusan rakyat yang lebih mendesak. Gitu. Baik. Itu saya kira. Dan di tengah ambisi dan tadi ya skala prioritas yang harusnya bisa dievaluasi, apakah ini juga ada kaitannya dengan bagaimana sebetulnya sistem politik begitu kan yang juga menggerogoti sistem ekonomi kita selama ini, Pak Fadil? Ya, ini salah satu aspek juga yang sangat penting yang seharusnya juga menjadi agenda daripada pemerintah itu ya, yang terkait dengan misalnya pemberantasan korupsi ya. Kita mengetahui bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu, kendala investasi masuk ke Indonesia itu adalah terkait dengan korupsi lah, atau KKN ya, atau praktek-praktek yang membebani ya, ekonomi secara keseluruhan. Dan jadi untuk bisa memperbaiki iklim investasi yang membuat daya tarik investasi masuk, maka seharusnya kan pemberantasan korupsi itu ya harus menjadi prioritas ya, dan harusnya diperkuat ya, sehingga ya itu mendorong investasi secara keseluruhan. Tapi justru yang terjadi sekarang ini kan kita melihat bahwa upaya pemberantasan korupsi ini diperlemah ya kan, dengan melemahkan lembaga yang selama ini sangat dipercaya ya, dan sangat kredibel di dalam memberantas korupsi itu, yaitu KPK itu. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang antara keinginan ya, antara kondisi objektif yang kita hadapi ya, dengan tindakan yang dilakukan itu ini berbeda atau bertentangan. Ya seharusnya kan dari sisi pemberantasan korupsi ini harus diperkuat, misalnya dengan menambah sumber daya manusianya, menambah anggarannya, memperkuat institusinya ya. Tapi di sisi lain justru ini diperlemah ya kan, dengan berbagai cara ya, baik secara lewat peraturan, lewat regulasi maupun lewat berbagai kebijakan lain. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya itu tidak konsisten lah dijalankan oleh pemerintah ini. Baik, dan ujung-ujungnya pasti akan berdampak pada ekonomi ya. Bagaimanapun kan ujung dari semua itu adalah bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud, tapi kalau ada pelemahan dalam sistem, dalam kelembagaan, tentu itu bisa jadi jauh panggang dari api begitu ya Pak Fadil ya? Betul ya, karena semua pengalaman negara itu kan menunjukkan, saya kira ya, bahwa ada suatu hubungan yang sangat kuat ya antara korupsi ya dengan ekonomi. Iya. Jadi semakin rendah praktek-praktek korupsi di negara-negara tersebut ya, itu ekonomi itu bisa akan lebih stabil, bisa akan lebih tumbuh, dan kemudian itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau berbicara tentang kondisi saat ini, Pak Fadil, saya ingin juga melihat cara pandang Anda melihat apakah memang masyarakat kecil memang saat ini dalam kondisi susah, tapi ada golongan masyarakat yang lain, terutama golongan politik yang sebetulnya biasa-biasa aja begitu dengan kondisi sekarang ini. Ya, itu pasti terjadi di setiap saat gitu ya, atau di masa krisis pun. Kalau yang mereka yang paling yang kaya lah ya, yang the have itu, lalu mendapatkan satu atau tidak terlalu terdampak
oleh krisis tersebut, ya kan. Nah, bahkan mungkin sebagian justru mendapatkan manfaat daripada krisis tersebut, ya kan. Karena mereka memiliki resources, ya kan, memiliki sumber daya untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut. Tapi kalau orang yang kalangan menengah ke bawah, ya itu yang selalu menjadi korban, ya. Yeah. Jadi saya kira kalau misalnya kita melihat pengalaman dari krisis sebelumnya, itu kan selalu seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya kemudian ditambah dengan suatu praktek-praktek, ya, yang terjadi gitu, ya, di dalam masyarakat, maupun misalnya di pemerintahan, ya, yang di kalangan yang berkuasa itu gitu. Yeah. Nah, itu akan saya kira semakin membuat krisis itu, ya, masa krisis itu memberikan suatu beban, ya, kepada masyarakat kalangan menengah dan bawah itu. Baik, dan bahkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan krisis ini untuk kepentingan pribadi, ya, kita bisa lihat, ya, ada korupsi bansos dan lain sebagainya. Ya, itu justru yang terjadi itu seperti itu menurut saya. Mungkin saya tidak terlalu tegas dan jelas menyampaikannya, tapi maksud saya itu justru itu gitu, ya. Jadi kalau misalnya terjadi krisis, ya, itu bagi sebagian itu justru dimanfaatkan, ya, untuk bisa meningkatkan leverage-nya, kemudian mempengaruhi kebijakan, ya, dan pelaksanaan program-program pemerintah misalnya, ya, tapi untuk kepentingan mereka sendiri seperti itu, ya, atau kelompoknya gitu. Dan itu juga terjadi hari ini di tanah air, ya? Ya, iya, di tanah air terjadi, ya, baik di masa normal maupun di masa new normal. Ini, ya. Baik, Pak Fadil, nanti kita jeda lagi, ada satu segmen lagi, kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, One on One masih akan kembali, tetaplah di tempat Anda.